Sampurasun YouTube, kopi hitam sudah diseduh, waktunya kita ngobrol. Karena ngobrol bukan hanya sekedar tentang bertukar cerita, tapi juga berbagi cita rasa. Kota Bandung terkenal dengan kota pariwisata, termasuk di dalamnya wisata kuliner. Banyak jajanan yang tersedia di kota Bandung, baik yang bersifat jajanan kekinian maupun jajanan tradisional. Hal itu semata-mata terjadi karena ya tuntutan pasar sebenarnya. Kemudian tidak hanya itu, jajanan atau kuliner di kota Bandung juga mengalami ya, ekspansi dari kuliner-kuliner atau jajanan-jajanan dari luar kota Bandung. Bahkan ada juga yang dari luar Jawa Barat sebenarnya. Nah, bersama saya hari ini seorang survivor juga. Beliau ini dengan Mas berarti ya kalau Cirebon mah ya. Mas Iwan itu bergerak di bidang kuliner tahu gejrot gitu ya. Sementara kita tahu sendiri bahwa tahu gejrot ini bukan kuliner khas Bandung, tapi khas Cirebon itu, meskipun ya satu provinsi lah, provinsi Jawa Barat. Secara sosial lebih ke bahasa gitu ya, bahasa mah lebih ke Jawa lah. Secara antropologinya lebih ke Jawa gitu. Taiwan asli Cirebon atau asli Bandung? Kalau asli mah dari Losari Brebes. Oh, Brebes. Ya, cuman kan perbatasan sama Cirebon. Cuman kehalang kali doang. Oh. Kalau asli mah dari sana. Lahir di Losari. Ya, Brebes. Masuk ke Jawa Tengah. Terus pindah ke Bandung? Bukan pindah sih, sebenarnya kan merantau. Merantau. Saya ikut sama teman lah. Kalau rumah mah ya di sana tetap. Di sana. Sebulan sekali pulang lah gitu. Oh, tuh. Ini usaha tahu gejrotnya punya Iwan sanes? Bukan. Saya setoran sama ada bosnya. Oh, ada bosnya gitu. Jadi dari Losari ke Bandung tahun berapa ya? 2007 lah. 2007 kurang lebih. 2007. Hampir 15 tahun ya. Hampir 15 tahun. Langsung terjun di tahu gejrot. Pertama nginjak kota Bandung 2007. 2007. Ya langsung jualan tahu gejrot. Enggak yang lain lagi. Oh, tahu gejrot nih. Langsung sampai sekarang. Dan masih ikut sama orang. Masih ikut sama orang. Tapi ada nggak berpikiran untuk buka sendiri? Ya ada sih pikiran mah. Ada keinginan lah ya. Cuman bikin tahunya tuh kan susah. Ya kan tahunya beda sama tahu biasa. Bedanya dalamnya nggak ada isi, nggak ada rasa, lebih lembut. Ya kadang ada yang kasar. Kalau saya lebih lembut. Tapi kan bentuknya masih gak kayak tahu Sumedang. Ya hampir mirip tahu Sumedang. Tapi jadi ini teh tahunya memang ada yang jenis tahunya ada yang memproduksi. Ada. Jadi kita ngambil tahu ke si bos, kita tidur di sana. Jadi kita di sini nggak ngontrak. Disediain mesnya. Terkecuali kita bawa istri, baru ngontrak sendiri. Oh, itu kan atas keinginan sendiri. Berarti sistemnya setoran. Sistem setoran per hari. Kalau setornya 4 hari sekali. Oh, 4 hari sekali. Cuman dihitungnya ya per hari. Tergantung kita ngambilnya berapa. Di targetnya? Enggak sih, enggak ditarget. Seininya kita aja. Itu termasuk alat-alat juga dari Enggak, cuman tahu saja. Dari si bos itu cuman tahu doang. Jadi sepenuhnya mah punya sendiri. Oh. Jadi tahu nama si bos. Dari si bos tahunya mah. Tetap kita harus punya modal. Enggak modal juga sih.
Ini Ya ada sebagian ada dari si bos yang kayak gitu ya. Kebenaran ini punya sendiri aja. Jadi si bos juga Nyediain tahu, tempat sama ini nih. Sama alat-alatnya lah ya, sama ini. Enggak, cuman gerobaknya doang. Kalau alat-alatnya mah yang lain juga punya sendiri. Punya sendiri. Nah, ada satu keunikan juga nih di tahu gejrot nih. Tahu gejrot itu wadahnya dia beda sendiri dari kuliner yang lain nih. Itu kan si piringnya nih, yang ini nih, cowetnya ini teh. Ini teh memang harus pakai ini cowet ini atau bisa dengan yang lain. Kalau dulu mah ya pakai gini ya, ciri khasnya kan cowet gini. Karena mengikuti zaman ada yang pakai cup sekarang mah. Gitu. Ada yang pakai styrofoam. Gitu. Tapi asli nama cowet aslinya kayak gini, cowet gini. Ini teh bahannya dari tanah liat dan memang ada pengusahanya sendiri gitu kan. Awalnya ini merah. Awalnya merah. Kita bakar, kasih minyak, kasih gula sama kecap lalu dibakar jadi hitam. Jadi kan ada apa tuh karamelnya gitu. Tuh. Karamelnya menempel jadi hitam. Nah, kalau teknik itu dibakar sama apa? Gula merah, minyak sama kecap. Minyak kelapa. Minyak sayur. Sama kecap. Jadi dioles-oles. Kan awalnya merah. Ini enggak rata nih. Dioles-oles taruh dibakar. Itu memang semuanya seperti itu. Iya. Kadang ada yang pakai gula merah doang, enggak pakai kecap. Dengan tujuan untuk menghitamkan ini si cowet. Awalnya kan merah. Memberikan tekstur warna lah ya. Memberi tekstur warna. Kalau Mas Iwan sendiri dari markas itulah ya, dari tempat Mas Iwan keliling itu dari jam berapa sampai jam berapa? Saya start tuh sekitar jam 9 atau jam setengah 10-an. Pagi. Pulang ya maghrib. Kalau lagi rame mah jualan jam 5 jam 4 juga udah pulang. Kalau lagi rame mah. Tapi kalau lagi ini mah nggak habis maghrib pulang. Ada aja konsumennya gitu ya. Iya. Karena memang kalau Sunda mah resep yang pedas-pedas dan tahu gejrot ini salah satu kuliner tradisional yang pedasnya minta ampun gitunya. Kalau seblak juga pedasnya mah kalah. Jadi sensasi rasanya itu bagi yang nggak tahu gejrotnya pedas, manis, asam gitu. Jadi kalau ya cocok lah untuk masyarakat Kota Bandung khususnya ibu-ibu sama teteh-teteh favorit dan lada-lada mah gitu. Makanya kenapa seblak di Bandung payu pisan kan gitu karena memang pedas. Nah, selama jualan tahu gejrot ini Mas Iwan, tantangannya apa sih? Tantangannya ya kalau lagi hujan aja nggak bisa keliling. Musim hujan. Musim hujan tuh nggak bisa keliling, nunggu hujan reda dulu gitu. Tapi tetap dipaksakan keluar untuk usaha. Paksain buat cari nafkah lah. Sudah berkeluarga Mas Iwan? Udah. Saya udah punya anak. Anak berapa? Punya istri. Anak satu. Ya, tapi bukan anak kandung. Oh, anak ini ya, anak dari istri lah ya? Bukan. Anak adopsi. Oke. Saya nikah tuh dari 2010. Belum dikasih rezeki sama Allah. Akhirnya saya sama istri untuk mengadopsi anak. Gitu. Tapi perlakuannya tetap seperti anak. Iyalah. Anak sendiri. Nah, kalau pedagang-pedagang ini yang menjadi rasa penasaran kami, kalau bulan puasa gimana jualannya? Kalau bulan puasa diganti jam? Diganti jam. Tetap jualan, cuma diganti jam. Biasanya kan jam 9, jam 10 saya berangkat. Kalau puasa itu habis asar baru berangkat. Nyampe malam. Jam-jam ngabuburit ya? Paling jam 9 lah pulang. Kalau misalkan dari perbandingan, kalau bulan puasa, 1 bulan itu dengan bulan-bulan biasa, 11 bulan lainnya, ada perbedaan nggak? Ada lah, pasti perbedaan. Lebih bagus hari-hari biasa. Kalau puasa kan orang pada puasa. Tapi kalau dari segi waktu bagusan puasa cepet waktunya. Tapi kalau dari omset bagusan hari biasa. Ada plus minusnya lah ya. Gitunya. Betah di Bandung Mas Iwan? Ya disebut betah karena cari duit. Kalau betah ya betah di rumah lah, dekat sama keluarga.
dekat sama anak. Istri di Bandung juga? Enggak, istri di kampung sana. Oh, di Brebes. Di Brebes istri mah. Jadi pulang sebulan sekali. Jadwal tetap gitu mah. Enggak jadwal tetap sih, tergantung kalau ada keperluan kayak hajat, kayak apa. Ya seminggu di sini, 2 minggu di sini ya pulang. Tapi di rata-ratain sebulan sekali lah pulang. Terus selama Mas Iwan ya dari tahun 2007 sampai 2023 ini keliling tahu gejrot, ada nggak pengalaman yang sampai hari ini Mas Iwan masih inget gitu, baik pengalaman baik atau pengalaman nggak enak gitu? Alhamdulillah kalau pengalaman nggak enak mah nggak ada ya. Kayak ya ada sih pengalaman gak enak ya, kayak terus makannya lama, itu kan makan waktu. Terus makan apa, belum lagi kalau yang ngerese mah kadang nggak dibayar gitu kan, udah nunggu lama nggak dibayar. Pernah kayak gitu. Dan juga yang ngutang tuh sampai sekarang ada sih yang nggak bayar ngutang. Nggak dikasih gimana? Nggak dikasih gimana? Kalau pengalaman itu pengalaman nggak enak. Pengalaman enaknya ya dapat duit. Namanya jualan ya dapat duit ya. Lah ya. Alhamdulillah. Karena Mas Iwan ini salah satu penjual tahu gejrot yang memang supel orangnya. Supel, jadi meskipun dari Brebes nggak kelihatan dari Brebesnya. Jadi kayak orang Sunda, kayak orang Bandung gitu. Emang Sunda sih. Kan kalau Cirebon, Brebes itu ada Jawa, ada Sundanya. Kebetulan saya kemasuk Sundanya. Gitu. Tapi Sundanya Sunda kasar. Makanya nggak kelihatan orang Jawa. Ya orang Sunda, emang orang Sunda. Jadi karena pribadinya yang supel lah, konsumen juga enak gitu. Bahkan anak-anak yang tempat sering beliau lewati untuk menjajakan tahu gejrot ini akrab gitu, nggak kaku. Pernah nggak ada keinginan untuk ngajak istri ke sini? Dulu pernah. Awal-awal nikah, pernah ngajak istri ke sini setahun. Terus istri hamil. Kebetulan mungkin belum dikasih rezeki ya, keguguran. Akhirnya istri pulang, dia mau ikut lagi ke sini. Udahlah jangan. Takutnya ntar hamil lagi, ini lagi. Nyatanya sampai sekarang belum dikasih. Nah, makhluk hidup urusannya sama yang di atas. Mau apapun itulah ya. Semoga Mas Iwan dikasih keturunan aja. Amin. Selain faktor cuaca nih, musim penghujan, apalagi tantangannya Mas Iwan? Tantangannya ya kalau lagi sepi aja. Tantangannya lagi sepi tuh udah gimana gitu ya. Namanya jualan kan kadang rame kadang sepi ya. Kalau lagi rame ya enak, kalau lagi sepi ya kayak gitu. Nah, istilahnya bagaimanapun juga kita kan nggak bisa maksa konsumen untuk ini. Iya tetap. Karena konsumen kan punya selera sendiri. Kadang-kadang hari ini pengen tahu gejrot, besok pengen bakso, mie, misalnya hari besoknya pengen mie ayam. Ya yang penting kan kitanya keluar usaha kan gitu. Iya. Apalagi Mas Iwan ini hampir sama kayak saya gitu, di sini ini perantau lah. Kamu bahasa asli dari mana? Asli Pandeglang, Tangerang. Pandeglang, Banten. Banten. Pandeglang, Banten. Jadi sudah punya istri, punya tanggungan, ya bebannya juga 2 kali lebih. Itu capek nggak jualan? Ya dibilang capek ya capek lah pasti ya, namanya keliling gitu kan, gak mangkal, kadang mangkal aja kita capek apalagi keliling kan. Dibilang capek ya jalanin aja. Tapi pernah nggak berpikir, sekarang kan udah ada bakso yang pakai motor, terus roti juga pakai motor, ada nggak keinginan untuk kesana? Ada lah keinginan pakai roda, kan teman-teman juga udah ada yang pakai roda, mungkin banyak lah. Kebetulan saya belum ada rezeki aja buat bikin rodanya. Efektif nggak kalau jualan pakai kendaraan itu? Kurang tahu juga ya. Karena belum pernah saya. Teman-teman juga yang lain juga belum cerita masalah itu. Belum.
Soalnya kan kalau di Bandung itu gangnya kecil-kecil ya. Benar. Kalau pakai roda itu agak susah mau lewat, kan ada motor, parkir lah. Benar. Terkecuali kita mangkal di tempat rame, ada pangkalan, ada tempat khususnya ya. Itu baru enak pakai roda. Kalau keliling kayak saya mah kan tantangannya gangnya kecil-kecil, jadi agak susah gitu. Jadi meskipun istilahnya butuh tenaga ekstra untuk jualan, tapi lebih bisa masuk ke pelosok ya, ke gang-gang kecil. Iya. Kalau dipikul gini mah bisa masuk ke gang-gang kecil. Benar. Gitu aja sih. Mas Iwan, ini setiap pengusaha nih kuliner yang pernah kami ajak ngobrol lah, itu mereka jatuh, terpukul, tertampar saat pandemi. Iya. Mas Iwan sendiri pengalaman ketika pandemi apa sih? Pengalamannya ya alhamdulillah jalanin aja ya. Kalau dari omset otomatis lah jatuh, walaupun nggak jauh gitu. Kalau sekarang mah sesudah pandemi ya agak meningkat lagi, lumayan. Nggak kayak pandemi gitu. Kalau pandemi saya tuh 3 bulan nganggur, nggak bisa jualan, nggak bisa apa. Pulang lah di kampung. Soalnya kan kesini nggak bisa, sama RT RW-nya kan nggak boleh kesini dulu selama pandemi lockdown ya selama lockdown tuh 3 bulan. Kalau kurang lebih 3 bulan lah saya di rumah nganggur total. Itu kan harus ada pemasukan, harus ada apa ya, uang yang ada aja pada akhirnya. Karena jadi selama 3 bulan itu nggak ada pemasukan sama sekali, total sama sekali nggak ada pemasukan. Totalnya gimana lagi? Iya. Jadi kenapa sering saya tanyakan khususnya kepada pengusaha-pengusaha ya kuliner lah gitu kan, karena pandemi ini COVID-19 ini seperti kayak riset gitu, riset semuanya, riset khususnya yang paling terdampak ya para pengusaha-pengusaha UMKM gitu ya, menengah ke bawah, rakyat kecil, menengah ke bawah ini, aduh keriset banget gitu sampai terputus dan lain sebagainya gitu. Iya, kan. Benar-benar. Mas Iwan ada keinginan nggak? Keinginan liar ini mah ya dari Mas Iwan, pengen punya usaha lain selain tahu gejrot? Dulu pernah punya kios di Cikarang. Pernah. Sebelum ini atau enggak? Ini jalan? Sambil jualan. Saya punya kios di Cikarang. Sebelum ngambil anak gitu ya. Sebelum punya anak. Istri di Cikarang, saya di Bandung. Punya kios. Karena kebetulan sudah punya anak. Jadi itu dijual, kios di Cikarang dijual. Jadi saya di sini. Istri akhirnya di kampung kan gitu. Mas Iwan, motivasi untuk saya secara pribadi, untuk teman-teman juga saudara-saudara kita yang sedang menikmati obrolan kita ini, yang memang ya sedang berusaha selain memenuhi kebutuhan hidup, juga berusaha sedang mencapai harapan dan impian mereka. Motivasinya apa, Mas Iwan? Ya, apa ya motivasinya? Jangan menyerah aja dengan keadaan, tetap semangat, tetap berjuang. Pokoknya jangan pantang menyerah aja gitu sih intinya mah. Ya seberapapun usaha kecil seberapapun usahanya, apapun itu usahanya, pokoknya jangan menyerah, tetap berusaha keras. Itu aja sih. Iya. Jangan ini. Jangan gampang menyerah lah. Jangan gampang menyerah. Terima kasih, itu semoga bermanfaat, dan jangan lupa minum kopi hitam hari ini. Salam. Assalamualaikum.